Cuma mouse ini doang nih yang nggak pernah gua cas, baterainya awet bener. Ya sebenarnya tetap ngecas sih, tapi ini adalah mouse gaming dengan desain terpintar yang pernah ada. Brand lokal, siap-siap harus contek desain mouse gaming ini. By the way, selamat datang semuanya di channel nyantai dengan gua Aldi. So di sini adalah channel suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan ini adalah mouse gaming dari MSI dengan seri Clutch GM31. Mouse gaming yang out of nowhere bagus cuy. Lu tahu kan ya, biasanya kalau dari brand hardware komputer itu mouse-nya selalu kocak ya, dan gak worth it buat dibeli gitu ya. Atau bahkan kalau misalkan bagus, harganya naujubillah mahal banget. Nah ini enggak nih, bang for the buck, 799.000 doang ya, lu bisa bawa pulang mouse gaming ini. Kalau buat fitur-fiturnya sabar dulu ya, ini nggak rugi kok kalau lu consider si mouse yang satu ini. Pertama tadi gue bilang itu nggak perlu ngecas lagi, ya ini antara betul dan nggak juga sih. Tapi yang pasti lu nggak perlu diribetin lagi sama yang namanya colok USB lagi. Jadi ini tinggal pasang aja ke dockingnya dan mouse-nya ini langsung ngecas sendiri. Yes, kayak Razer Viper Ultimate aja nih mouse ini. Dapat docking charger yang sekaligus USB extendernya, jadi bisa meminimalisir latensi mouse kalian. Ini nice ya, lu tinggal docking aja langsung ngecas si mouse-nya. Dan sekarang gue udah jarang banget cari kabel buat ngecas mouse-nya ini. Gila, 800.000 lu dapat charging dock ya. Razer Viper Ultimate aja tuh 1,1 jutaan cuy. Lebih mahal, ini lebih murah ya. Terus juga soal desain ya, ini pinter banget. Dan sekali lagi nih, mouse lokal perlu kopas cara nih mouse-nya gitu. Bukan soal bentuk ambidextrous-nya atau bahkan soal gripnya dan juga soal bobot mouse-nya, tapi soal penempatan dongle-nya. Ini keren banget, lu bisa taruh dongle lu di antara USB portnya ini. Gila, ini kenapa gue juga gak kepikiran soal beginian. Ini smart banget. Lu gak perlu bikin cutout di bagian bawah mouse bagian sininya, atau lu perlu bikin magnetnya biar gak jatuh. Tinggal bikin aja desain presisi aja cuy, langsung buat nyimpen di bagian sini nih. Dan ini pun gak gampang hilang. Ini jenius banget ya. Kalau soal desain mouse-nya ya ini sih sebetulnya ergonomis, tapi semi ambidextrous cuy. Dan bentuknya ini lebih ke ceper, jadi kalau lu anaknya claw grip banget, ini mouse cocok ya kayak gua. Beda sama palm grip, ini agak sulit memang penggunaannya. Bodinya juga udah bagus finishnya, serta dari materialnya pula yang dipakai gak kerasa murahan walaupun ini brand komputer ya. Serta ada logo MSI yang sinkron dengan LED RGB-nya sebagai estetika mouse-nya. Lalu di bagian samping ada rubber buat bikin gripnya lebih maksimal. Serta untuk tombolnya di sini komplit ada 5 tombol, klik kiri, kanan, middle dan juga side buttonnya. Kalau DPI button ada cuma di bagian bawah mouse-nya cuy. Buat speknya sebenarnya udah lumayan. Dia ini pakai Omron yang 60 juta klik, jadi lebih awet ketimbang Omron yang sandaran. Dan feel clickinya juga udah oke, serta scroll wheelnya juga udah kerasa taktilnya walaupun ya agak tipis ya. Di sisi bawah juga ada kaki PTFE yang gak terlalu luas namun cukup ya. Dan terdapat pula switch on off mouse-nya. Dan mouse ini pun juga punya bobot di kisaran 72 gram doang. Cukup ringan memang mouse-nya. Dan untuk dimensi sendiri, yang ceper ini cuma memiliki panjang di 12 cm, 6,4 cm lebarnya, dan tingginya itu cuma 3,7 cm doang. So secara overall mouse yang satu ini punya desain yang sebenarnya sih lu perlu adaptasi dulu kayak gua ya. Walaupun gua ini claw user, tetap aja agak nggak biasa karena mouse ini landai banget ya. Tapi setelah lama kelamaan menggunakan mouse-nya, ya nyaman lah, lumayan nyaman gitu pakai mouse-nya ini. Selanjutnya untuk sensornya, mouse ini pakai PAW3311. Ya mana ini baru gue coba juga sensornya, cuma ini memang masuk itu bukan ke pro sensor ya. Tapi untuk performanya juga udah nggak ada masalah. Dari polling rate-nya udah mencapai 1000 Hz dan DPI-nya disetting sampai 12.000 DPI dan pula LOD-nya rendah juga. Jadi udah nggak ada masalah buat performance mouse-nya ini. Dan kalau kalian mau setting mouse-nya lagi juga bisa aja via software utilitas si MSI, yaitu MSI Center. Kalau laptop ataupun PC lu nggak pakai MSI pun lu juga mungkin perlu download lagi. Cuma kalau udah ada tinggal update aja softwarenya dan langsung connect ke softwarenya ini. Ya standar juga sih untuk settingannya. Cuma satu catatan aja nih buat MSI, gua agak terganggu sama settingan DPI-nya itu yang nggak simple gitu ya. Kayak kalau mau ganti DPI lu mesti pilih menu drop down-nya dulu untuk profilnya, dan itu pun ribet banget menurut gua. Kayak kalau bisa sih dibikin simple kayak mouse gaming lainnya aja sih. Terus buat penggunaan wirelessnya udah aman juga, apalagi sekarang untuk mouse dengan dongle juga udah ada sistem sensor baru ya. Udah memungkinkan penggunaan wireless dengan latensi super minim dan ala-ala mouse kabelan juga.
serta untuk baterainya ini ya udah bukan jadi concern utama lagi selama udah ada dockingnya itu nyala ya. Baterai ininya jadi awet gitu. Jarang banget mouse-nya ini nyentuh ke 50%. Karena kalau gua nggak pakai mouse-nya ya langsung aja gua taruh docking gitu ya. Ala-ala motor yang distandarin aja gitu kalau nggak dipakai. Dan kalau misalkan untuk diprosin apakah mouse ini enak buat dipakai? Ya sebenarnya gua agak bingung kalau bilang ini enggak atau enak gitu ya. Cuman karena sensor entry level pun sebenarnya udah bisa-bisa aja ya. Ya jadi untuk perbedaan performance ini sebenarnya agak sulit gitu buat ngebedain dengan ya kalau misalkan kita masih orang awam gitu. Tapi kalau ya lu pengen main game FPS buat dapetin akurasi yang oke, ini sih udah oke cuy. So buat di harganya yang nggak nyampe sejuta tapi lu dapet fitur tambahan yang bener-bener kepake dari MSI ini, ya ini udah bang for the buck banget ya. Worth it apalagi buat lu yang memang males banget ngecas mouse terus menerus ya. Kayak suka kelupaan cas tiba-tiba mouse-nya habis gitu kalau lagi dipakai, ya ini sih pilihan buat lu. Seriusan, ini lifesaver banget dockingnya ya, dengan harga yang terjangkau pula dijualnya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari MSI Clutch GM31. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh mouse gaming budget dan juga keren, ada docker ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya tentang mouse ini di kolom komentar, sama like videonya kalau kalian suka. Dan follow juga semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.